Anya, polwan muda dengan tatapan tajam, duduk di mejanya yang rapi. Aroma kopi pekat memenuhi ruang kerja. File-file kasus kecil yang membosankan menumpuk, namun tatapan matanya tetap tenang, mencari celah di antara rutinitas. Sebuah kegelisahan samar mulai merayapi benaknya, merindukan tantangan. Sebuah laporan kehilangan orang menarik perhatian Anya. Korban, seorang perempuan muda, tercatat memiliki riwayat pelik. Petugas lain menganggapnya kasus biasa, mungkin kabur atau urusan keluarga. Namun, ada nada aneh dalam deskripsi laporan, detail kecil yang mengusik intuisi tajam Anya. Anya mengunjungi rumah korban. Bangunan tua itu sepi, debu tebal melapisi perabotan. Ia memeriksa setiap sudut, mengamati noda samar di lantai, pintu yang terkesan tak dirusak. Suasana terasa berat, bukan seperti orang yang pergi sukarela. Hawa dingin menyelimuti, seolah ada rahasia yang bersembunyi. Anya mempresentasikan temuannya kepada Kepala Unit Kompol Chandra. Ada kejanggalan pada laporan awal, petunjuk yang diabaikan. Chandra mendengarkan tanpa ekspresi, lalu mengedikkan bahu. Lanjutkan saja sesuai prosedur Anya, jangan terlalu berlebihan. Frustrasi menyelimuti Anya. Malam hari, setelah jam kerja, Anya kembali ke TKP. Ia membawa senter kecil, memeriksa area di luar rumah, hutan di belakang. Langkah kakinya hati-hati, memecah keheningan. Tekanan sistem terasa, namun dorongan moral untuk mencari kebenaran jauh lebih kuat, membakar semangatnya. Di semak belukar, Anya menemukan kalung dengan ukiran aneh, bukan milik korban. Kalung itu tampak mahal, motifnya unik, menyerupai lambang keluarga kaya kota. Jantungnya berdebar. Kasus ini mulai terasa jauh lebih besar dari sekedar laporan orang hilang biasa. Anya mencoba memasukkan bukti baru ke dalam laporan, namun sistem menolaknya. Ada intervensi tak terlihat. File-file yang ia buat hilang, aksesnya dibatasi. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Seseorang di dalam institusi ini ingin kasus ini tetap terkubur. Kompol Chandra memanggil Anya ke ruangannya. Suasana tegang. Chandra berbicara pelan, namun tatapannya tajam. Ia menyarankan Anya untuk berhenti mencampuri kasus itu demi masa depannya. Sebuah peringatan keras yang terasa seperti ancaman terselubung. Anya merasakan beban berat di pundaknya. Anya berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ada kekecewaan, tapi juga tekad membara di matanya. Ia merasa sendirian, tetapi rasa keadilan yang murni membimbingnya. Ia tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur hanya demi kenyamanan atau karir pribadi. Di tengah malam, Anya menerima pesan anonim berisi foto kalung yang ia temukan. Jangan libatkan dirimu, ini bukan ranahmu. Di baliknya, terlihat jelas lambang keluarga konglomerat yang baru saja berdonasi besar untuk kepolisian. Kasus ini memang sengaja ditutup karena melibatkan mereka. Anya semakin menarik diri, bekerja dalam bayangan. Meja kerjanya kini dipenuhi peta dan catatan rahasia. Mata Anya terlihat lelah, namun sorotnya kian tajam, penuh kewaspadaan. Ia tahu setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya mungkin dilaporkan. Rumah Anya terasa tidak aman, setiap suara kecil memicu adrenalinnya. Pesan-pesan ancaman mulai datang, bukan lagi anonim, tetapi menyebutkan detail personal. Ketakutan merayapi, namun rasa marah karena diteror mengalahkan rasa gentarnya. Dengan menyamar, Anya mengikuti jejak kalung dan petunjuk lain yang ia kumpulkan. Ia tiba di sebuah bangunan tua terpencil di pinggir kota yang tampak seperti gudang terbengkalai. Aura gelap dan aktivitas mencurigakan terasa kuat, mengisyaratkan sesuatu yang mengerikan.
Dari balik semak, Anya mengamati pintu gudang yang terbuka. Sosok-sosok keluar masuk, membawa bungkusan. Jantungnya berdebar kencang saat salah satu dari mereka berbalik. Wajah Letnan Budi, rekan kerjanya, yang selama ini ia anggap netral. Dunia Anya runtuh sejenak. Keesokan harinya, Anya berpapasan dengan Budi di kantor. Ia mencoba bersikap normal, namun matanya tak lepas dari Budi. Sebuah percakapan singkat, penuh kecurigaan terselubung. Anya merasakan dinding dingin di antara mereka. Rasa dikhianati mencabik-cabik batinnya. Seorang informan yang Anya percaya, seseorang yang memberikan petunjuk penting, tiba-tiba menghilang. Ponselnya tidak aktif, rumahnya kosong. Anya merasakan cengkraman konspirasi semakin kuat, menghilangkan jejak, membungkam siapapun yang berani bicara. Anya menemukan bukti baru yang mengerikan. Gudang itu adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia, melibatkan korban-korban lain yang dilaporkan hilang. Ini bukan sekedar kasus orang hilang, melainkan jaringan kriminal terorganisir yang dilindungi. Data investigasi Anya di sistem kantor mendadak rusak atau hilang. Laptopnya disabotase. Anya tahu ini pekerjaan orang dalam, orang yang memiliki akses penuh. Ia merasakan kemarahan yang membara, dicampur rasa putus asa. Anya mulai curiga pada semua orang. Rekan kerja yang tersenyum, petugas yang ramah, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Paranoia menguasai. Ia tidur sebentar-sebentar, memegang ponsel erat, mencari keamanan yang tak kunjung datang. Di tengah kegelapan malam, Anya melacak koneksi finansial jaringan itu. Terkuak, dana besar mengalir ke rekening salah satu petinggi kepolisian, sosok yang selama ini menjadi mentor dan pelindungnya. Kepala unitnya, Kompol Chandra. Sang dalang selama ini berada di dekatnya. Wajah Anya terlihat lebih kurus, namun matanya memancarkan tekad membara. Ia merencanakan gerakan terakhir, setiap detail dipikirkan matang. Ini pertarungan hidup atau mati, pertarungan untuk kebenaran yang ditutup-tutupi. Anya diam-diam menemui Chandra di sebuah lokasi terpencil. Suasana mencekam, kata-kata diucapkan pelan, penuh makna tersembunyi. Anya menghadapi sosok yang pernah ia hormati, kini berubah menjadi lambang kehancuran moral, dingin dan berbahaya. Mengambil risiko besar, Anya menyusup ke kantor Chandra di luar jam kerja. Ia mencari bukti fisik yang tak bisa dihapus dari sistem. Setiap detiknya adalah bahaya. Dengan tangan gemetar, ia menemukan buku besar rahasia, kunci dari seluruh konspirasi. Penggerebekan gudang dilakukan. Aksi penangkapan berlangsung kacau, baku tembak singkat terjadi. Anya berada di garis depan, memimpin. Beberapa pelaku mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Korban-korban ditemukan, trauma mendalam terpancar di wajah mereka. Berita tentang sindikat perdagangan manusia dan keterlibatan oknum polisi mulai bocor ke media. Kasus ini meledak menjadi sorotan nasional. Wajah Anya mulai muncul, dicerca dan dipuji, membawa beban yang tak pernah ia sangka. Anya harus menghadapi sidang internal yang panjang dan melelahkan. Reputasinya dipertaruhkan. Tuduhan demi tuduhan dilayangkan, mencoba meragukan integritasnya. Ia tetap tenang, mempresentasikan bukti-bukti dengan tegas, meskipun batinnya terkoyak. Keluarga Anya mulai merasakan tekanan. Telepon anonim, ancaman fisik, ibu Anya jatuh sakit karena tekanan. Anya merasakan sakit yang luar biasa melihat orang-orang terkasihnya menderita akibat pilihannya. Harga kebenaran terasa sangat mahal. Sidang putusan dibacakan. Chandra dan seluruh jaringan dinyatakan bersalah. Ada keheningan di ruang sidang, lalu tepuk tangan sporadis. Anya memejamkan mata, merasakan kemenangan pahit. Dalang kejahatan akhirnya terkurung. Meski kasusnya berhasil, Anya tidak menerima promosi atau pujian publik.
Ia dipindah ke divisi yang kurang strategis, diasingkan secara halus. Rekan-rekan kerja menjauh, pandangan mereka dipenuhi kecurigaan. Ia kehilangan posisi dan rasa memiliki. Anya duduk sendirian di taman kota, menatap langit. Kebenaran telah terungkap, namun dunia tidak berubah drastis. Masyarakat kembali sibuk dengan hidupnya. Anya merasakan kemenangan yang sunyi, dibayar dengan isolasi dan beban batin yang berat, namun tanpa penyesalan.